Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan katsiran amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya Jihad Fisabilillah, mahasiswa program studi ilmu hadis semester 4A, ingin sedikitnya menceritakan atau memaparkan tentang masa terakhir kenabian, yang dimana menjadi tahun kesedihan umat Islam pada saat itu karena ditinggalkannya oleh Rasulullah SAW dari alam dunia, dengan artian Rasulullah SAW meninggal dunia. Peristiwa-peristiwa penting yang terjadi pada masa terakhir kenabian adalah saat Rasulullah SAW pulang dari Haji Wada. Beliau mulai merasakan sakit kepala dan kelelahan. Beliau biasa mengikatkan kain di kepalanya, kemudian pergi ke masjid untuk mengimami sholat atau memberikan nasihat kepada para pengikutnya. Meskipun usia beliau sudah mencapai 63 tahun, tapi beliau nampak seperti masih muda. Mata beliau masih cerah dan hanya sedikit uban yang tertengger di rambut beliau. Pada suatu pagi, sesudah mendirikan sholat, beliau berdiri dan menghadap kepada para pengikutnya, dan sesudah memuji para pahlawan yang gugur saat perang Uhud, beliau berkata, "Sungguhnya ada seorang hamba yang diberikan pilihan oleh Allah antara diberi kemewahan dunia menurut kehendaknya ataukah apa yang ada di sisinya. Ternyata hamba itu memilih apa yang ada di sisinya. Satu-satunya orang yang paham akan maksud dari perkataan Rasulullah SAW tersebut adalah sahabat terdekatnya. Beliau adalah Abu Bakar As-Siddiq." Yang mulai menangis terseduh-seduh, beliau bersabda lagi, "Orang-orang yang paling memberikan perlindungan kepadaku dengan kedekatan dan harta adalah Abu Bakar. Andai saja aku boleh mengambil kekasih selain Robku, niscaya aku mengambil Abu Bakar sebagai kekasihku. Tetapi ini adalah persaudaraan dan kasih sayang Islam. Semua pintu yang menuju ke masjid harus ditutup kecuali pintu Abu Bakar." Para sahabat mulai gusar dan cemas. Panas beliau semakin bertambah, namun begitu agak reda, beliau masih menyempatkan diri pergi ke masjid untuk mengimami sholat. Hingga satu hari, saat beliau tidak mampu, beliau memerintahkan Abu Bakar untuk menggantikan posisi beliau menjadi imam sholat. Rasulullah SAW menghabiskan sebagian besar waktu tidur di pangkuan Aisyah. Namun saat Fatimah datang, Aisyah akan menarik diri dan memberikan kesempatan pada ayah dan anaknya itu meluangkan waktu bersama. Fatimah yang begitu dicintai oleh Rasulullah SAW menjenguk ayahnya setiap hari. Pada salah satu kunjungannya, Aisyah melihat Rasulullah SAW membisikkan sesuatu ke telinga putrinya tersebut dengan tangisan sang putri. Kemudian beliau membisikkan hal yang lain lagi, dan kali ini diiringi dengan senyuman dari putrinya tersebut. Dan saat Fatimah hendak pulang, Aisyah menanyakan tentang apa yang dikatakan Rasulullah SAW padanya. Namun Fatimah mengungkap bahwa itu rahasia. Namun setelah Rasulullah SAW wafat, Fatimah menceritakan pada Aisyah tentang apa yang dikatakan Rasulullah SAW itu. Nabi SAW membisiki aku bahwa beliau akan meninggal dunia, lalu aku pun menangis. Kemudian beliau membisiki aku lagi, berisi kabar gembira bahwa akulah anggota keluarga beliau yang pertama kali akan menyusul beliau. Maka aku pun tersenyum. Nabi SAW juga mengabarkan kepada Fatimah bahwa dia adalah pemimpin para wanita semesta alam. Pada hari Senin 12 Rabiul Awal tahun ke-11 Hijriah, demam Rasulullah SAW mereda, dan meskipun beliau semakin bertambah lemah, namun beliau masih berusaha menghadiri sholat jamaah di masjid. Beliau hanya menyingkap tabir kamar Aisyah dan
memandangi mereka yang sedang berbaris dalam barisan sholat. Kemudian beliau tersenyum. Abu Bakar mundur ke belakang, hendak berdiri sejajar dengan shaf, karena dia mengira Rasulullah SAW akan keluar untuk sholat dan menjadi imam. Anas menuturkan, kaum muslimin bermaksud hendak menghentikan sholat karena merasa gembira terhadap keadaan beliau. Namun beliau memberikan isyarat dengan tangan agar mereka menyelesaikan sholat. Kemudian beliau masuk bilik dan menurunkan tabir. Hari demi hari, waktu demi waktu, rasa sakit beliau semakin bertambah berat. Ditambah lagi pengaruh racun yang dibubuhkan ke dalam daging oleh wanita Yahudi yang beliau makan sewaktu di Khaybar. Hingga beliau bersabda, "Wahai Aisyah, aku masih merasakan sakit karena makanan yang sempat kucicipi di Khaybar. Inilah saatnya bagiku untuk merasakan bagaimana terputusnya nadiku karena racun tersebut." Beliau juga memberikan nasihat kepada orang-orang pada saat itu, "Sholat, dan perhatikanlah budak-budak yang kalian miliki." Beliau menyampaikan wasiat ini hingga beberapa kali. Lalu beliau mengiyakan dengan isyarat kepala. Maka aku menyerahkan kepada beliau dan menggosokkannya ke mulut beliau. Lalu seusai bersiwak, beliau mengangkat tangan atau jari-jarinya, mengarahkan pandangan ke arah langit-langit, dan kedua bibir beliau bergerak-gerak. Aisyah masih sempat mendengar sabda-sabda beliau pada saat-saat itu. Beliau bersabda, "Bersama orang-orang yang engkau beri nikmat atas mereka daripada nabi, sidikin, suhada, dan solihin. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku dan rahmatilah aku, pertemukanlah aku dengan kekasih yang maha tinggi. Ya Allah, kekasih yang maha tinggi." Kalimat yang terakhir ini diulang hingga 3 kali, yang disusul dengan tangan beliau yang melemah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Beliau telah berpulang kepada kekasih yang maha tinggi. Hal ini terjadi saat pagi sudah terasa panas pada Senin 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Beliau wafat pada usia 63 tahun lebih 4 hari. Maka pada saat itulah menjadi tahun terakhir kenabian dan menjadi tahun kesedihan. Kaum muslimin dan para sahabat yang ditinggalkan merasa kehilangan Rasulullah SAW. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Dan semoga bermanfaat untuk kawan-kawan semuanya. Ditutup dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.